Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang, wa zayyana al-malaikah dan menghiasi para malaikatnya bi Jibril dengan malaikat Jibril, wa zayyana al-jannah bil khuri wal qusur dan menghiasi surganya Allah yakni dengan istana dan bidadari, wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan menghiasi para anbiya, para nabinya Allah yakni dengan kesempurnaan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah dan menghiasi hari-hari dengan adanya hari Jumat, wa zayyana al-layali bi lailatul qadar dan menghiasi malam-malam dengan malamnya Lailatul Qadar, wa zayyana as-sukhur bi syahri Ramadan dan menghiasi bulan-bulan yakni dengan adanya bulan suci Ramadan, wa zayyana al-masajid bil Ka'bah dan menghiasi masjid-masjid dengan adanya Ka'bah, wa zayyana al-kutub bil Qur'an dan menghiasi kitab-kitabnya dengan adanya Al-Quran, wa zayyana al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim dan menghiasi Al-Quran yakni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni apabila Allah itu menginginkan kesempurnaan atau keindahan yang melengkapi segalanya dengan yang tadi disebutkan, yakni apabila dengan langit, apabila langit tidak ada dihiasi dengan bintang, maka langit itu bakalan sepi, bakalan tidak indah. Dengan bintang-bintang itulah makanya ada kesempurnaan atau ada keindahan kesendirian. Dan para malaikat juga, para malaikat kalau tidak ada malaikat Jibril maka kurang sempurna. Maka dengan malaikat Jibril itulah Allah memberikan kepada para malaikatnya dengan kesempurnaan, dengan keindahan. Dan surganya Allah itu tidak indah apabila tidak ada yang di dalamnya istana ataupun bidadari. Apa yang mau kita lihat kalau tidak ada duanya itu? Kalau tidak ada di antara dua itu, maka surga itu bakalan sepi, bakalan kosong. Dan begitu pula para anbiya. Para anbiya yang dihiasi dengan adanya kesempurnaan atau kemuliaan baginda Nabi. Karena mengapa? Tidaklah Allah menciptakan atau menciptakan seorang makhluk satupun melainkan di dalam diri para nabi itu tertanam atau berada atau ada di dalam sulbinya itu nur baginda Nabi besar Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad itulah kita berada di dunia ini. Kalau tidak ada kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita tidak ada seorang makhluk pun atau diciptakan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi beserta isinya kalau tidak ada kemuliaan Nabi besar Muhammad. Karena Allah itu memandang dunia atau memandang akhirat atau Allah menciptakan semuanya itu karena kecintaannya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu menciptakan segalanya karena keindahan atau kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya. Dan hari-hari, yang mana hari-hari itu adalah kesempurnaan, keindahan, yakni adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam.
Yang dinamakan Sayyidul Ayyam itu adalah keistimewaan di hari Jumaat itu sangat banyak keutamaannya. Makanya yang disebut hari-hari yang indah, hari-hari yang sempurna, yakni hari Jumat. Dan malam-malam yang indah, malam-malam yang sempurna, tidak ada malam yang sebaik daripada bulan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah di mana di dalam Al-Quran pernah disebutkan keindahan atau kesempurnaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya malam Lailatul Qadar inilah malam yang kita cari. Karena di dalamnya ada kesempurnaan, apabila kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat kita. Dan bulan-bulan yang mana Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan bulan suci Ramadan. Karena mengapa? Karena bulan suci Ramadan khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan. Begitu pula sebaliknya, karena mengapa disebut bulan itu indah, bulan Ramadan itu indah karena kemuliaan atau keistimewaan baginda Nabi. Karena mengapa? Di sebelum bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi. Bukan disebutkan di sini, tapi disebutkan di sini bulan Ramadan, tapi bulan-bulan sebelum bulan Ramadan atau yang bulan-bulan lainnya tidak bagus, enggak. Tapi keindahan di sini karena bulan suci Ramadan itu kita berpuasa. Disitulah letak kesuksesan atau keindahan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat-umat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada kitab-kitab selain keistimewaan kemuliaan, yakni kitab Al-Quran. Tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan kitab Al-Quran. Emang semuanya kitab-kitabnya kayak kitab Injil, Zabur, Taurat itu bagus. Tapi kesempurnaan itu berada di Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada sesuatu keindahan, suatu tulisan atau sesuatu bacaan, yang mana bacaan itu disebutkan di dalamnya adalah namanya Allah yang Maha Rahim dan Rahmat, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di sini dari awal hadis sampai akhir hadis, di sini apabila kita menyadari dan dimasukkan ke dalam pikiran dan kalbu, maka di sini semuanya diadakan seperti ini, ada keistimewaan ini karena berkat Nabi Muhammad. Apabila kita meneliti dari hadis ini, maka kita betapa indahnya, betapa bangganya kita mempunyai seorang Nabi yang agung. Karena mengapa? Dari awal itu adalah keistimewaan atau kesempurnaan dari semuanya, itu adalah berada di posisi yang mana Allah itu mencintai tidak ada lain melainkan Nabi besar Muhammad. Berkat keistimewaan, berkat keagungan Nabi besar Muhammad itulah maka Allah memberikan semuanya, memberikan fasilitas atau keindahan-keindahan yang tidak kita tahu ataupun yang kita tahu berkat kemuliaan Nabi besar Muhammad. Makanya di sini kita jangan pernah malas-malas atau bosan-bosan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Jangan pernah malas-malas untuk memuliakan atau mengagungkan Nabi besar Muhammad. Tidak bakalan rugi apabila kita bersolawat kepada Nabi. Emang kita tidak akan atau
tidak merasakan ketenangan apabila di dalam hati kita tidak disebutkan nama Nabi Muhammad yang begitu tulus. Karena mengapa? Apabila kita tuh tidak bersolat kepada Nabi, maka kita akan merasakan kegelisahan. Dan jika kita ingin mencari ketenangan hati atau ketenangan hidup, tidak usah pergi atau tidak usah jauh daripada baginda Nabi. Karena semuanya, segalanya di dunia maupun di akhirat, kita pasti dan harus dan wajib mengikuti baginda Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi besar Muhammad. Kalau kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, kita mau mengikut kepada siapa? Makanya di sini ikhwan atau akhwat yang mana semoga Allah mencintai kalian. Makanya kita di sini dalam semuanya kehidupan maupun di dunia maupun di akhirat, jangan pernah lepas yang namanya ikatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena letak kesuksesan itu berada apabila kita mengikat diri kita untuk selalu mencintai dan mengagungkan serta memuliakan Ahlul Bait baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah lepas. Kalau kepengen kita hidup kita tuh kepengen mulia atau kepengen indah, karena kesempurnaan itu berada apabila kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Allah tidak akan menciptakan dunia maupun akhirat apabila Allah tidak mencintai baginda Nabi. Justru karena Allah mencintai baginda Nabi, maka Allah menciptakan segalanya. Karena berkat kemuliaan, berkat keagungan baginda Nabi besar Muhammad, kita bersyukur. Kita wajib bersyukur, alhamdulillah kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena mengapa? Banyak nabi-nabi terdahulu yakni Nabi Musa pernah berkata bahwasanya beliau ingin menjadi bagian daripada umatnya baginda Nabi. Nabi banyak yang kepingin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Apa tidak rugi bagi kita yang jelas-jelas umatnya baginda Nabi dan kita jauh dengan baginda Nabi? Tidak ingin di dalam hati kita untuk bermimpi kepada Nabi atau kepingin bertemu, bertatap langsung, ya qodatan dengan Nabi. Itu sangat-sangat rugi. Makanya di sini para ikhwan atau akhwat, saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmati kalian semua, rajin-rajinlah bersolawat dan jangan lupa sholat. Jangan pernah lupa sholat. Jangan pernah lupa yang namanya bersolawat kepada Nabi. Terus bersemangat bersolawat kepada Nabi. Jangan pernah jauh daripada Nabi. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat. Dan saya meminta maaf apabila jika ada kata-kata yang salah, karena yang salah dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah